Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Nah, oke, kali ini aku mau share kegiatan aku. Oh ya, sebelumnya selamat Idul Adha ya teman-teman. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan ya, ini kegiatan aku pas malam takbiran ya teman-teman. Ini sebenarnya itu mau keluar gitu, mau lihat takbir keliling gitu kan ya. Tapi pas mau keluar ternyata ini ada kelompok ngajiannya kakak yang lagi takbir keliling dan kakak nggak ikut. Nggak tahu tuh anak lanangku itu udah anak rumahan banget ya. Selalu mager kalau disuruh keluar, padahal ini tuh rame banget ya. Nah, gimana nih teman-teman? Adakah yang berkorban tahun ini? Semoga kita yang belum diberi kesempatan buat bisa berkorban di tahun depan ya teman-teman. Pokoknya yang udah dimampukan berkorban tahun ini, semoga dilancarkan terus rezekinya ya teman-teman. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, ini tuh kita lagi jalan-jalan ya, dan rencananya nggak rencana sih, ini tuh udah nunggu ya, kita lagi beli seblak sama es teh. Nah, nggak taunya ini tuh tadi ada takbir keliling yang kayak zaman dulu di kampung gitu loh teman-teman, pakai obor dan ditiup terus keluar apinya yang besar gitu teman-teman. Nah, ini deket di kontrakan aku yang lama ya teman-teman. Nah, tadi itu juga nyalain mercon yang belum apa ya namanya, mercon apa itu loh yang buatan sendiri, itu kan suaranya lumayan keras ya teman-teman, dan itu pas tepat di depan adik dan dia itu kaget ya. Jangankan yang mercon kayak gitu, yang mercon biasa aja dia itu takut. Nggak taunya itu pas tepat di depan kita lagi nunggu seblak ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ramai banget ya. Aku cuma bertiga sama kakak sama adik karena pak suami lagi kerja ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ini ke siang, kebesokan harinya ya. Ini tuh agak siang gitu teman-teman, karena nggak ada aktivitas. Pak suami lagi libur kerja dan kita nggak mudik ya, karena liburnya cuma sehari aja. Jadi ini pak suami lagi benerin sepeda, karena rencananya nggak tahu ini rencananya gimana, mau di apa yang ditukar di sepedanya kakak gitu teman-teman. Nah, itu adik juga ngeribetin, dia ngikut-ngikut mau dandan juga. Nah, ini di kos aku lumayan sepi ya teman-teman, karena kebanyakan pada pulang kampung, tapi aku nggak pulang kampung karena kalau bawa anak dua terus liburnya cuma sehari 2 hari tuh capek di jalan nggak sih? Dan biayanya juga sama ya, jadi mending di rumah aja. Nah, ini di depan kos ya teman-teman, dan alhamdulillah ada tanah sedikit gitu dan cabenya lumayan banyak. Jadi kayak orang-orang kos itu kayak punya apa itu, cabai kering gitu loh teman-teman, cuma ditaruh aja gitu. Alhamdulillah kemarin kan hujannya lumayan intens ya, jadi tumbuh-tumbuh sendiri. Nah, ini alhamdulillah. Dan aku juga masih punya sedikit bunga ya teman-teman, karena pot-pot aku yang di kontrakan lama itu hilang. Nah, ini nggak taunya ada kupu kecil ya, adik lagi main-main di sini. Nah, gimana nih teman-teman, pasti sekarang lagi menunya perdagingan ya. Pokoknya tiap Idul Adha itu perbaikan gizi ya. Dan maaf ya teman-teman, ini videonya Ade agak lumayan lama karena buat memperpanjang durasi juga ya, buat kenang-kenangan juga. Aktivitas anak kecilku ini pokoknya ya nggak habis-habis proyeknya. Dan pagi ini aku cuma masak telur karena kemarin nggak belanja mingguan ya teman-teman. Dan semua apa itu, ada sih toko sayur itu buka, tapi ayamnya itu nggak ada yang jual teman-teman, cuma persayuran terus sama bahan-bahan buat sate gitu aja teman-teman. Nah, ini cabenya di depan kos aku ya, alhamdulillah subur dan itu udah mulai tumbuh ya. Maksudnya udah mulai
berbuah biji cabenya, tapi masih muda-muda. Nah ini nggak tahu, pokoknya adik itu ada aja, padahal seharian udah di luar dan sampai sore pun dia masih marah-marah mau minta keluar teman-teman. Pokoknya ini nggak tahu, anak cewekku ini dulu pas bayi itu anteng banget ya, tapi tambah gede itu tambah banyak banget proyeknya. Nah ini lanjut ke sore harinya ya teman-teman, karena aku ambil dagingnya di sore hari ya, dijadwalkan. Dan jangan salah fokus, itu tadi kenapa kuponnya dapat 3, itu bukan buat aku sendiri ya teman-teman, itu ada titipan tetangga aku yang lagi mudik. Nah ini alhamdulillah aku udah dapat dagingnya, terus aku mau masak menu khas Bojonegoro ya. Ini tuh nggak tahu khas atau asli mana, tapi yang sering aku makan dulu pas waktu masih di kampung sebelum merantau ya, itu tiap kali dapat daging kurban itu dimasak gini teman-teman. Kalau nggak salah ini tuh asem atau garang asem gitu ya, bumbunya simpel aja, cuma bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, sama jahe sedikit. Nah nanti yang bikin khas, yang jadi khas Bojonegoronya itu ya pakai daun kedondong. Dan selama berpuluh-puluh tahun, kok berpuluh-puluh ya, hampir ada 12 tahun ya, pokoknya semenjak aku Surabaya aku udah nggak pernah makan ini lagi ya. Karena kalau mau masak ini juga itu nggak ada, di sini tuh nggak ada daun kedondongnya teman-teman. Dan alhamdulillah di tempat aku ini kan apa itu kampungnya itu masih banyak tanah kosong ya, dan aku lihat itu kemarin ada pohon kedondong gitu teman-teman. Jadi semenjak maksudnya mulai aku pindah ke sini udah aku incer tuh. Nah besok kalau kurban mau deh aku masak gitu. Nah alhamdulillah tadi dapet ya, dan ambilnya itu juga penuh perjuangan banget teman-teman. Untungnya pohonnya itu nggak lumayan tinggi, terus ada daunnya, daun rantingnya itu yang agak pendek gitu loh teman-teman. Jadi aku ambilnya itu sama kakak ya, karena adik itu tidur, jadi aku ambil berdua sama kakak. Aku naik di sepeda, terus kakak aku suruh naik di belakangnya gitu sambil berdiri gitu teman-teman, terus agak ke bawahin rantingnya, terus aku yang potek ujungnya gitu. Dan daunnya itu muda-muda banget teman-teman. Nah alhamdulillah ya, ini tuh masaknya simple banget teman-teman, cuma bumbu-bumbunya tadi itu ditumis. Terus karena ini kan daging kambingnya nggak aku rebus ya, jadi aku kasih airnya itu agak banyakan gitu teman-teman. Nah pokoknya dimasak aja airnya, nanti kalau kiranya belum empuk tambahin lagi gitu aja, nggak apa-apa teman-teman. Nah ini dagingnya itu bukan yang aku dapat dari kos aku ya teman-teman, ini tuh Pak suami dikasih temennya daging kambing. Kalau yang dari kos aku itu dapatnya itu daging sapi teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget ya. Nah masaknya juga simpel aja, setelah dirasa empuk itu dan airnya udah pas, baru masukin santannya teman-teman. Dan di bumbunya juga seperti biasa pakai masako, garam, apa itu namanya, gula sama micin biar sedap. Nah ini nih setelah semuanya dirasa mateng, dagingnya juga udah empuk, baru dimasukin daun kedondongnya. Pokoknya ini tuh masya Allah seger banget teman-teman. Dan santannya jangan kebanyakan ya, biar nggak begitu kental, cuma bikin gurih aja gitu loh teman-teman. Ada yang nggak sih yang di desa di kampungnya itu masak begini teman-teman? Setahu aku cuma di Bojonegoro ya, karena di Ngawi tempat suami aku juga nggak ada yang masak gini. Nah karena tadi aku rasa kurang pedes ya teman-teman, jadi aku kasih cabai utuhan gitu, biar nanti kalau pengen pedes lagi bisa sambil diremet-remet gitu teman-teman. Pokoknya itu masya Allah seger banget teman-teman. Nah aku sampai ya Allah, rasanya aku semakin kangen kampung ya. Nah inilah aku begitu mateng itu langsung makan teman-teman, karena aku terakhir masak ini tuh pas masih ada almarhum simbokku ya. Dan terus habis itu aku langsung merantau, jadi udah nggak pernah masak ini lagi teman-teman. Dan ini pokoknya masya Allah banget, aku sampai pokoknya kegirangan banget ya. Nggak tahu, katanya kakak itu ibu itu lebay gitu teman-teman, tapi saking kangennya aku sama masakan satu ini teman-teman. Nah ini alhamdulillah ternyata kakak juga suka. Nah oke, segini aja videoku kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, ditunggu videoku selanjutnya ya. Bye bye, assalamualaikum.